pernah nggak merasa apa yang kita yakini di hati itu kok beda ya sama apa yang kita pelajarin di bangku sekolah kita gitu. Jadi ada yang sadar ataupun tidak sadar itu semacam konflik gitu antara hati kita yang kita yakini dengan keimanan kita dengan apa yang ada di kepala kita dengan rasionalitas kita gitu. Nah, makanya teman-teman kami di Ghazali Project Indonesia berusaha, sebenarnya ini salah satu ikhtiar kita bersama ya, untuk mencoba merekonsiliasi antara konflik hati dan akal gitu. Karena kalau kita sebagai muslim harusnya kita bisa menggunakan cara pandang Islam gitu dalam memandang sesuatu gitu, termasuk dalam ya setiap aktivitas kita gitu. Jadi kita di Ghazali Project Indonesia teman-teman berusaha untuk lakukan hal tersebut. Jadi teman-teman sangat welcome untuk mengikuti perkembangan dan program dari Ghazali Project Indonesia. Teman-teman bisa follow di Instagram kita di @ghazaliproject. Teman-teman juga bisa akses artikel-artikel kita yang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia di www.ghazaliproject.com. Nah, teman-teman bisa dapatkan 9 slide sesi kelas yang nanti insya Allah kita akan elaborasi ya, apa aja sih pembahasannya di masing-masing topik gitu. Tapi sebagai prolog untuk teman-teman, jadi 9 sesi kelas tersebut saya ikutin dari kelas yang diadakan oleh Profesor Dr. Azad Zaman. Beliau based di Pakistan, teman-teman, dan memang backgroundnya dari ekonomi Islam gitu. Maksudnya ekonomis ya, beliau dulu menyelesaikan S1 Mathematics di MIT dan S2 Statistik di Stanford dan Economics, PhD Economics di Stanford juga gitu. Jadi sempat 10 tahun di Director di International Islamic University Pakistan, Islamabad. Lalu sekarang beliau mencoba mengusulkan satu konsep yang bisa menjadi alternatif dari Western Social Science, namanya Ulumul Umron. Terus beliau juga coba mengajak kita untuk belajar statistik yang kalau beliau menyebutnya real statistik atau Islamic statistik. Jadi ternyata menurut beliau ternyata ada asumsi-asumsi dasar di statistik yang perlu kita lihat lagi gitu ya, perlu kita pertimbangkan kembali gitu, apakah masih relevan atau enggak gitu. Dan ternyata ada pendekatan yang jauh lebih sesuai dengan perspektif Islam begitu. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman yang belajar statistik, yang mungkin lagi ambil studi tentang statistik, khususnya teman-teman yang lagi kuliah di jurusan statistik, untuk mengambil kelas beliau, karena teman-teman kelas beliau bisa diakses di Al-Nafi platform. Jadi teman-teman bisa sign up di Al-Nafi, lalu bisa pilih kelas-kelas yang ditawarkan gitu. Salah satu kelas yang saat ini sedang dilakukan atau sedang dibuka oleh Profesor Dr. Azad Zaman adalah terkait sama real statistik. Jadi kelas ini sangat recommended untuk para guru, para dosen, khususnya yang mengajar statistik dan lagi ambil kuliah statistik gitu. Jadi itu di antara effort yang dilakukan. Nah, kami di Ghazali Project Indonesia sebenarnya sedikit cerita ya mungkin. Jadi gimana sih asal muasalnya Ghazali Project Indonesia ini gitu. Jadi dulu pertama kali saya jumpa beliau itu waktu ISEF tahun 2019 gitu. Jadi waktu itu beliau jadi salah satu narasumber di ISEF, diundang oleh Bank Indonesia, lalu hadir menjadi salah satu speaker. Waktu itu beliau dengan salah satu profesor gitu ya, sempat ditanya teman-teman tentang bagaimana pandangan beliau terkait fractional reserve banking gitu. Dan jawaban beliau itu 100% berbeda dengan narasumber profesor lainnya. Ini profesor juga gitu, profesor lainnya gitu. Jadi dari penjelasan beliau gitu, itu membuat saya yang oh iya mas, ini ya membuka insightful banget lah cara menjawabnya gitu. Jadi makanya waktu itu akhirnya saya ngikutin gitu. Saya lagi cari channel beliau gitu ya, terus saya ngikutin video-video beliau gitu. Teman-teman juga saya rekomendasikan untuk bisa follow, subscribe di channel YouTube-nya Profesor Dr. Azad Zaman. Itu beliau membuat video-video pendek, termasuk ada nggak pendek juga sih, tapi memang paling nggak, tapi kurang dari 1 jam lah rata-rata talk beliau itu kurang dari 1 jam. Jadi sebagian dari talk yang beliau berikan itu adalah summary dari tulisan-tulisan beliau gitu. Jadi salah satu yang bagi saya sangat menarik ya teman-teman gitu, yang mendalam lah bagi saya.
Jadi beliau kan dulu lulus S1 dari MIT gitu ya, terus S2 S3 dari Stanford gitu, dari top university lah di US gitu. Terus beliau juga mengajar di beberapa kampus Ivy League University. Terus sempat ngajar juga di Turki, lalu sampai akhirnya memilih kembali ke kampung halamannya di Pakistan gitu ya. Terus ngajar juga di International Islamic University Islamabad selama kurang lebih 10 tahun, sempat juga jadi Vice Chancellor di PD. Jadi secara background itu menurut saya sebenarnya beliau bisa memilih untuk stay di comfort zone gitu. Tapi beliau memilih untuk mendalami. Kita nggak pernah tahu ya teman-teman, inspirasi ataupun titik balik yang mungkin beliau alami gitu ya. Tapi di salah satu sesi beliau pernah sampaikan bahwa beliau merasa belum banyak tahu tentang agama gitu ya. Maksudnya banyak hal yang belum diketahui dari sisi, kalau kita mungkin menyebutnya ilmu-ilmu wajib gitu ya. Jadi akhirnya beliau mulai mempelajari gitu, dan ternyata banyak hal yang insight yang lalu Allah berikan pencerahan gitu, sehingga di titik ini tuh beliau sekarang mendalami, mencari di titik yang berefleksi bahwa kita tuh Islam sebenarnya, teman-teman Muslim itu punya satu yang sangat-sangat cukup untuk kita itu menjalani hidup kita di dunia gitu ya, dunia akhirat malah gitu. Apa itu? Quran gitu, Quran kita gitu. Kadang teman-teman sadar ataupun tidak sadar gitu ya, kalau kita ditanya apa sih kitab suci kita gitu, kita bilang Al-Quran gitu. Tapi mungkin masing-masing kita bisa berefleksi ya, seberapa banyak sih waktu yang kita habiskan dengan Quran kita gitu. Ini refleksi pribadi untuk diri saya sendiri gitu. Kadang kita udah belajar ke banyak gitu ya, ke teori A, teori B, profesor A, profesor B, teori dari barat yang kita anggap itu jauh lebih superior gitu, tanpa kita sadar bahwa ternyata Masya Allah Quran kita itu sudah sangat-sangat lengkap. Jadi masalahnya bukan di Qurannya, tapi masalahnya di kita yang karena kita kurang belajar, sehingga kita tidak cukup mengapresiasi mutiara yang Allah berikan kepada kita, yang harusnya itu menjadi panduan hidup kita agar kita selamat dunia akhirat. Jadi dari rangkaian kelas yang saya ikutin itu benar-benar jadi titik balik bagi saya ya. Saya bersyukur sekali, saya berterima kasih banyak kepada Profesor Dr. Asad Zaman yang sudah memberikan pencerahan yang begitu mendalam, karena mungkin sesuatu yang disampaikan dari hati itu nyampe ya teman-teman ke hati juga gitu. Jadi bagi saya wasilah saya untuk mendapatkan inspirasinya dari beliau gitu. Makanya waktu itu saya tanya, boleh nggak kalau saya mencoba terjemahkan gitu ya tulisan-tulisan beliau gitu dari website beliau gitu, khususnya untuk yang slide untuk kelas itu gitu. Nanti insya Allah kita akan bahas secara berkala gitu ya, apa isi dari masing-masing sesi kelasnya. Jadi kayak semacam gambaran lah gitu, karena kelasnya itu sekitar 1 jam diskusinya, materi dan tanya jawabnya. Tapi setahu saya saat ini beliau juga sedang mengemas kembali kelasnya. Jadi nanti akan ada versi terbaru dari materi yang sama untuk How to Launch Islamic Revival. Jadi intinya bagaimana kita untuk memulai kembali kebangkitan Islam gitu teman-teman.